Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mengalami kemurahan Tuhan adalah suatu anugerah. Saya ulangi sekali lagi. Mengalami kemurahan Tuhan adalah suatu anugerah. Kalau kita bisa berjalan bersama Tuhan, mengasihi Dia, menyembah Dia, kemudian kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, maka hati kita akan mengucap syukur. Mengalami akan kebaikan, kemurahan Tuhan melalui apapun, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang-orang yang dikirim Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada kita, berupa semangat, berupa nasihat, berupa dorongan. Itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Kalau kita bisa menikmati setiap anugerah, setiap kemurahan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka hati kita akan selalu mengucap syukur. Kemudian kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan kebaikannya tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara melihat Tuhan memakai siapapun untuk memberikan kemurahannya dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai akan orang yang dekat dengan kita, bahkan Tuhan bisa memakai orang yang tidak kita kenal untuk menyalurkan kemurahannya di dalam hidup kita. Saudara, Amsal 21 ayat yang pertama dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Bayangkan, satu raja, satu penguasa yang paling tinggi di suatu bangsa, hatinya seperti batang air di tangan Tuhan. Mau dialirkan kemanapun, Tuhan yang pegang. Mungkin saudara berkata, bukankah tidak semua pemimpin itu baik? Bukankah tidak semua pemimpin itu mau dipakai Tuhan? Saudara perhatikan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Mau raja seperti apapun, mau raja bengis, mau raja baik, mau raja setengah baik, mau raja setengah bengis. Perhatikan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang penguasa. Tuhan pegang penguasa. Lalu bagaimana dengan penguasa yang bengis? Dia akan ketemu dengan keadilan Tuhan. Dia akan menuai akan apa yang ditaburnya. Tuhan tetap adil. Tapi perhatikan, hatinya dipegang oleh Tuhan. Ada keadilan Tuhan. Dan Tuhan pakai siapapun. Tuhan pakai siapapun untuk bisa dialirkan kemurahan kebaikannya. Saya mengalami dalam hidup saya beberapa orang yang saya kenal secara pribadi, kenal hanya namanya saja, dipakai Tuhan untuk membawa kemurahan. Saya bisa melihat tangan Tuhan di belakang itu yang bekerja di antara orang-orang ini. Mari perhatikan, setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan bekerja merencanakan sesuatu untuk kebaikan kita. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang di bawah raja itu, kalau kita sebagai rakyat biasa, kalau kita sebagai pemimpin yang dekat dengan raja atau pemimpin yang tidak terlalu dekat dengan raja, mari percaya, serahkan pemimpin raja kita, pemerintah kita, penguasa kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kalau ada waktunya kemurahan itu dibagikan, biar Tuhan yang atur. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, biar Tuhan yang pegang, supaya kehendak Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Jangan menyalahkan pemimpin, jangan melawan pemimpin, jangan memberontak kepada pemimpin. Tetap diamlah, tenanglah, lakukan bagianmu dengan baik.
dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak dengan adil. Kali ini kita akan belajar dari Ezra. Ezra adalah seorang ahli kitab, keturunan Imam Harun, dan Ezra adalah salah seorang imam yang dibuang di Babel. Ketika Babel dikalahkan oleh Persia, maka ada kemurahan Tuhan melalui Raja Artasastra, Raja negeri Persia, diberikan kemurahan dalam hidup Ezra. Dan yang menarik adalah bukan hanya kemurahan hati saja, tapi kemurahan atas umatnya, khususnya atas kediaman Allah di Yerusalem. Saya bacakan Ezra pasal yang ke-7, ayat yang ke-27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Perhatikan ini. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Raja Artasastra membuat suatu keputusan. Saya bacakan di ayat yang ke-12. Artasastra, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Ayat yang ke-15. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Perhatikan, Raja Artasastra dan ketujuh penasehatnya memberikan perak dan emas yang dipersembahkan kepada Allah Israel yang ada di Yerusalem. Ini menarik. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Kalau itu bukan Tuhan, tidak mungkin. Kalau itu tidak Tuhan, tidak mungkin. Jadi Tuhan yang pegang hati raja-raja. Tuhan pegang hati raja-raja. Ayat yang ke-8 menarik. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ezra seorang imam dan ahli Taurat. Bagaimana dia bisa disukai oleh raja yang menjajah dia, oleh raja yang berkuasa? Karena Ezra tetap teguh dengan imannya. Ezra setia dengan Tuhannya. Ezra setia dengan Tauratnya. Dia lakukan bagiannya sebagai imam dengan segenap hati. Dia menjaga hidupnya, dia menjaga perkataannya, dia menjaga pergaulannya, sehingga orang melihat ini imam yang bisa dipercaya. Sehingga para pembesar, penasehat raja menyukai dia. Sekali lagi, bukan hanya raja, para penasehatnya, para pembesar raja menyukai dia. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Raja Artasastra dipakai oleh Tuhan untuk membangun kesemarakan akan rumah Tuhan yang di Yerusalem. Dan perhatikan, ayat 28 berikutnya, ayat 28b. Ezra mengatakan, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Kalimat yang perlu kita perhatikan di sini dikatakan, aku menguatkan hatiku.
Aku menguatkan hatiku. Sudah perhatikan, kemurahan Tuhan yang diberikan oleh raja harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan dilaksanakan dengan sesukanya. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Ezra mengatakan, aku menguatkan hatiku. Aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Jadi karena terima akan perlindungan tangan Tuhan, justru dia gentar. Dia menguatkan hatinya. Aku harus sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah ditetapkan Tuhan melalui rajaku. Dan Ezra melakukannya dengan luar biasa. Apa yang kita pelajari hari ini? Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kemurahan bisa diberikan melalui penguasa kita. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bisa dialirkan melalui siapapun. Dan kita harus bertanggung jawab. Kita harus menguatkan hati kita, memelihara, mengelola, mengusahakan kemurahan itu. Bukan untuk diri kita sendiri, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.